pelajaran SMK. Nah, ruang berbagi, ruang inspirasi, serta ruang solusi dari dunia pendidikan kejuruan. Saya, Ramadhani Okta Saputra, hari ini akan membahas ke-6 pertanyaan yang sering terjadi pada lingkup sekolah SMK. Nah, di sini saya sudah kehadiran bintang tamu yang bernama Delon Pandewinata. Boleh disapa? Hai. Nah, baiklah. Kali ini kami berdua akan membahas ke-6 pertanyaan tersebut secara rinci dan menjawab pertanyaannya serta solusi yang bisa diberikan oleh Delon. Nah, baiklah, langsung saja kami akan memberikan pertanyaan dari 1 sampai 6. Pertanyaan pertama, itu terjadi pada siswa SMK yang bernama Budi. Nah, Budi ini mengalami masuk ke sekolah SMK, tetapi dia tidak mau. Padahal bakatnya di bidang komunikasi. Nah, langsung saja mengikuti ceritanya. Setiap manusia adalah manusia diciptakan berbagai persamaan dan perbedaan. Masing-masing yang membedakan manusia lain adalah Budi, seorang SMK yang masuk ke kotanya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Menurut keluarga Budi, bahwa SMK itu bisa langsung bekerja. Sedangkan Budi sendiri, minat dan bakatnya adalah di bidang komunikasi, sehingga dia tidak memenuhi keinginannya untuk bersekolah jauh karena memiliki biaya yang mahal serta berada di luar kota tempat tinggalnya. Nah, di sini saya akan membedahnya dan memberi solusi kepada Anda sekalian. Dari saudara Delon akan menjelaskan bagaimana solusi yang Anda berikan kepada si Budi tersebut. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Rama telah menyempatkan mengundang saya di acara podcast pada kali ini. Baiklah, menurut saya cerita tentang Budi tadi sangatlah memprihatinkan karena keterhalangan bakatnya dikarenakan oleh ekonomi keluarganya. Yang akan saya lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Kita perlu hadir bukan hanya sebagai menjadi guru, akan tetapi menjadi pendengar, pendamping emosional, dan pengarah kemana siswa kita. Lalu saya akan membantu siswa menemukan celah di mana dia tetap bisa menyalurkan bakat komunikasinya. Misalnya di acara presenter sekolah, membuat konten-konten edukatif yang ada di media sosial, dan bahkan menjadi pemimpin presentasi di dalam kelas. Nah, jadi walau jurusannya teknik, tetap bisa berkomunikasi ya? Ya, betul sekali saudara Rama. Bahkan sekarang di industri, teknik yang bisa komunikasi dengan baik itu sangat dibutuhkan. Apalagi siswa jarang sekali mendapati bakat yang berkomunikasi dengan baik dan lancar. Saya akan membantu dia mencari alternatif belajar non formal seperti kursus online, terus bahkan biaya siswa, dan mencarikan solusi bagaimana bakatnya bisa disalurkan tanpa harus memikirkan ekonomi keluarganya. Jadi itu solusi untuk pertanyaan yang pertama. Ya, betul sekali. Nanti kita akan melanjutkan di pertanyaan yang kedua. Sebelum pertanyaan kedua, saya ada pesan kepada siswa yang bernama Budi. Bakat tidak harus mati hanya karena terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga. Oke, kembali dari pertanyaan pertama. Mungkin sudah sangat spesifik ya jawabannya. Nah, selanjutnya di sini kita berdua akan memaparkan pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang sendiri, mohon didengar pada Dewan. Baiklah. Seorang siswa disebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK yang di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Nah, dia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja dia orang yang tidak percaya diri, malu, dan overthinking. Dia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang dia buat. Ketakutan tersebut, ketakutan mengambil keputusan yang dia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang
Baiklah, soal yang nomor 2 ini bertujuan kepada seorang anak yang pendiam, pemalu. Berbeda yang soal nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi membahas tentang orang yang bisa berkomunikasi akan tetapi terhalang oleh ekonomi. Yang ini sebaliknya. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 2. Saya akan memulai dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman secara emosional tanpa adanya tekanan terhadap siswa. Kita harus memastikan siswa yang bernama Andi tidak takut salah. Kita harus memberi dia pendekatan, kita harus memberi dia pertanyaan supaya dia bisa berani akan di dalam kelas. Saya akan mengasih dia tugas-tugas bertahap. Mulai dari tugas kecil, misalnya saja tugas kelompok. Saya akan memberikan dia sebagai ketua kelompok. Apabila dia sudah menjadi ketua di kelompok tersebut, dia akan mulai memberanikan diri memimpin kelompok tersebut supaya kelompok tersebut berjalan dengan lancar. Sampai nanti dia bisa menjalani dirinya tanpa harus berkelompok lagi. Dan yang paling penting adalah penguatan positif. Penguatan positif, contohnya saja pujian. Dari pujian, dia bisa menerima bahwa saya sudah bisa menjawab seperti itu. Bukan hanya basa-basi. Apabila kita basa-basi terhadap siswa, siswa akan menganggapnya, apalah guru ini? Mereka hanya basa-basi, bukannya memberikan pujian, malah akan memberikan ejekan. Buat siswa tersebut merasa dihargai, meskipun cuma berani ngomong satu patah kalimat. Contohnya saja, kita menunjuk dia agar bisa, contohnya, kita menunjuk dia di depan kelas, menjawab satu soal di papan tulis. Dia akan berani karena sudah ditunjuk. Dan selanjutnya lagi, kita bisa memberi dia membaca soal. Dia akan memberanikan diri karena sudah memberi perintah dari soal itu. Oh, pasti butuh proses ya. Ya, benar sekali. Dan kita harus sabar dalam didik seorang siswa yang pendiam dan pemalu ini. Kita juga bisa mengajak dia ngobrol secara langsung, yaitu depan mata, supaya kita bisa memberi dedikasi, supaya dia bisa berani tidak hanya di dalam kelas, akan tetapi di luar, berkomunikasi dengan orang lain. Kasih cerita inspiratif tentang tokoh-tokoh yang pemalu. Yang selanjutnya, karena percaya diri itu bisa dilatih, bukan hanya bawaan dari lain. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Kita akan langsung saja ke pertanyaan nomor 3. Baiklah. Oke, baik. Mungkin langsung saja di sini kan pertanyaan kedua tadi sudah jawab. Ya, di sini kita akan menjawab pertanyaan ketiga yang tidak kalah menarik dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan ini adalah seorang siswa atau kebanyakan siswa yang menyukai teori dibandingkan praktik. Langsung saja masuk ke cerita siswanya. Siswa SMK cenderung semangat belajar saat bersifat praktikum, sedangkan saat teori sudah menjadi kurang semangat ketika menggunakan hitungan terhadap teori tanpa praktik, lumpuh praktik tanpa teori, buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sendiri untuk mengatasi hal tersebut sehingga siswa ini lebih juga menyenangi belajar teori dibanding praktik. Bagaimana? Baiklah, soal nomor 3 ini menurut saya seorang siswa yang tidak menyenangi hitung-hitungan dalam pendidikan teknik mesin seperti matematika. Baiklah. Kalau menurut saya akan memberikan saran saja deh. Saya akan menggabungkan pembelajaran yang seperti project basic learning. Jadi, siswa bisa belajar teori karena mereka butuh membuat desain proyek nyata. Misalnya saja, bikin instalasi listrik sederhana. Teorinya harus dikuasai dulu. Biar bisa
praktiknya terjalankan. Yang selanjutnya saja, selain itu saya juga pakai media interaktif seperti video simulasi yang bisa ditampilkan melalui proyektor. Contohnya saja dalam penyampaian bentuk fisika teknik, kuis digital, atau animasi 3D. Jadi mereka bisa menyenangi melewati gambar, tidak hanya memahami lewat teori. Mereka bisa dapat memahami walaupun tidak melewati hanya bacaan saja, akan tetapi bisa lewat memandangi melewati gambar. Jadi teori lebih hidup dan menyenangkan. Dan satu hal yang lebih penting lagi, cerita dunia kerja. Saya sering dibilang ke siswa, kalau kalian kerja di bengkel resmi, hitungan harus tepat. Yap, itu benar sekali. Apabila contohnya saja di jangka sorong, apabila ada satu salah saja dalam pembacaan seperti skala utama, maka hitungan tersebut akan salah. Jadinya kita harus benar-benar memahami dalam konteks teori tersebut sebelum langsung turun ke lapangan. Bisa sangat bahaya apabila kita tidak memahami teori dan kita langsung turun ke lapangan. Nah, dari situ mereka harus sadar teori itu bukanlah beban, akan tetapi bekal. Jadi teori harus dipahami terlebih dahulu sebelum mendalami praktik. Akan tetapi siswa lebih menyenangi praktik daripada teori. Menurut saya, sebelum melakukan praktik kita harus memahami teori terlebih dahulu. Yang akan saya berikan di sini adalah kita sebagai calon pendidik, penyampaian teori tidak harus dalam bentuk tulisan, esai. Kita bisa menyampaikan lewat gambar, 3D, project learning, dan yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Jadi teori jadi kebutuhan, bukan beban. Benar sekali. Karena mungkin itu jawaban dari saudara saya untuk pertanyaan yang kedua. Nanti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Belum. Masih ada 2 soal lagi. Ya kan, soal yang terakhir kan motivasi. Ya. Oh, baiklah. Nah, ini untuk soal tanya jawab kita. Pada soal kedua terakhir ini, saya langsung saja memaparkan soal. Nah, soalnya ini hidup ini unik. Kita menjalani Tuhan yang menentukan dan orang lain yang berperintah. Terkadang orang lain sekali menilai suatu padahal sekali lihat baru sekali mendengar. Nah, ia dengan mudah melakukan judgment, penilaian, dan suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di suatu kota. Nah, orang-orang di sekitar bilang bahwa sekolah tersebut akan membebani orang tuanya. Sekolah tidak akan selesai karena kurangnya biaya serta omong-omongan lain yang sebenarnya tidak enak didengar. Jika Anda di posisi tersebut, bagaimana pendapat yang akan diberikan oleh Anda untuk menghadapi hal tersebut? Dan jika Anda sebagai guru, bagaimana solusi Anda untuk menghadapi hal tersebut? Mohon untuk dijawab pada dalam. Oke, jadi di soal yang terakhir ini adalah untuk intinya saja. Seorang siswa yang pergi ke rantauan akan tetapi diremehkan oleh orang. Bagaimana pendapat saya? Baiklah, apabila jika itu di posisi saya akan berusaha fokus untuk mengejar tujuan dan impian saya, bukannya hanya mendengarkan cacian-cacian orang yang dari belakang. Saya percaya yang paling tahu dalam perjuangan dan kemampuan kita adalah hanya Allah dan kita sendiri. Saya akan membuktikan dengan tindakan yang berupa belajar dengan giat, membuktikan bahwa saya bisa menjadi sukses bukan hanya omongan, bukan hanya kata-kata. Orang yang mencaci maki kita dari belakang adalah orang-orang yang iri,
yang tidak bisa disekolahkan oleh kedua orang tuanya. Kalau sebagai guru, saya selalu menasihati siswa untuk tidak terlalu memikirkan penilaian negatif dari orang-orang lain. Saya tekankan bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Jalan masing-masing tidak ditentukan oleh seseorang. Jalan masing-masing ditentukan oleh diri kita sendiri tanpa harus diomongkan oleh orang lain. Dan kesuksesan itu hasil dari usaha kita sendiri tanpa harus didorong dengan orang lain. Kita harus fokus menjalani tujuan dan impian kita. Saya akan mengajak siswa untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha dan tidak mudah menyerah, apalagi hanya sekedar omongan dari belakang. Oh, jadi jawabannya seperti itu. Nah, di sini saya ingin tahu, apakah ada seorang siswa yang awalnya dicaci maki atau diremehkan oleh orang-orang, tetapi dia berhasil dengan dirinya? Bagaimana pendapat Anda? Tentu saja ada. Banyak siswa yang awalnya diremehkan dari omongan-omongan orang supaya mentalnya down. Akan tetapi siswa tersebut tetap berdiri kokoh, menjalani dan mengejar tujuan dan impiannya. Tapi akhirnya sukses karena tekun dan pantang menyerah. Kisah-kisah seperti ini saya bagikan ke siswa lain sebagai inspirasi bahwa omongan seseorang itu tidak harus dimasukkan ke dalam hati. Kita harus berdiri kokoh, harus berjalan terus, berdoa kepada Allah supaya kita bisa menjalani tujuan dan impian kita. Untuk yang terakhir, jadi pertanyaan pada podcast kali ini sudah berakhir. Ya benar. Oke, kan pertanyaan yang dari tadi kita paparkan sekarang sudah habis atau sudah dijawab semua oleh narasumber kita. Nah, di kali ini untuk sesi terakhir saya akan mengajukan apa kata-kata motivasi yang Anda miliki saat ini. Baiklah, untuk kata-kata motivasi. Baiklah, kata-kata yang saya pegang adalah orang sukses bukanlah orang yang nggak gagal, akan tetapi yang nggak pernah menyerah. Kalimat ini menempel sekali di otak saya karena saya juga pernah gagal, pernah ragu, dan juga pemalu, bahkan juga pernah menyerah. Tapi ternyata setiap kali saya bangkit dan saya melangkah, saya akan membukakan langkah-langkah yang baru. Sebagai pendidik, ini juga menjadi pesan yang buat siswa. Gagal itu boleh, akan tetapi berhenti itu jangan. Terima kasih. Oke, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Dengan mendengarkan podcast ini, kita juga bisa mengambil pelajaran dari kata-kata tersebut. Oke, tidak terasa podcast kali ini sudah di penghujung acara. Oke, terima kasih banyak kepada Bella atas waktunya dan inspirasi di hari ini. Semoga obrolan kita bisa membantu teman-teman SMK untuk lebih semangat dalam menghadapi tantangan dan para guru semakin kreatif dalam mendampingi siswanya. Oke, sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow akun media sosial teknik mesin pendidikan teknik mesin. Jangan lupa like, follow dan komen. See you next time.